masuk. Nah, oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu di bagian atas ada 3 menu, Pak. Di urutan kelas 7A ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, kemudian ada nilai. Jadi menunya ini, Pak. Tidak terlalu sulit, makanya saya menawarkan ini karena apa? Simple. Jadi di situ forum, Bapak Ibu sekalian, digunakan untuk ngajar secara umum. Jadi kalau kita mau ngajar ini, kalau kita menggunakan, misalkan Bapak Ibu ngajar di ketiga kelas, gunakan Zoom untuk ngajar untuk 3 kelas sekaligus. Tidak usah bergantian 7A sendiri, 7B sendiri, 7C sendiri, tapi sekaligus mengajarnya. Jadi berikan materinya, misalkan di sini. Bagaimana memberikan materinya? Bapak Ibu, di situ ada gambar saya, ada bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Tinggal diklik saja di situ. Misalkan saya ingin membagikan materi besaran dan satuan. Materi besaran dan satuan. Oke, kita ketik begitu. Nah, kita bisa mengetiknya di bawahnya, di sini materi apa dan sebagainya. Kemudian kita bisa kasih petunjuk. Misalkan yang pertama, coba Anda lihat dan baca. Ya, baca materi yang dilampirkan. Nah, yang dilampirkan. Kemudian, buat rangkuman. Nah, kemudian buat rangkuman. Saya pelan-pelan aja, Bapak Ibu sekalian, supaya bisa mungkin sambil dicatat atau direkam, silahkan. Nah, kemudian yang kedua, misalkan saya juga punya perintah yang berikutnya, misalkan Anda tonton video, nah, Anda tonton video di bawah ini, nah ya, ini, kemudian tuliskan, misalkan, tuliskan hasil pengukuran yang diperoleh, misal ini, hanya saja. Tuliskan, mohon maaf karena memang ini dipakai untuk Zoom sehingga dia menjadi lambat. Oke, kalau sudah Bapak sekalian, di bawahnya ada gambar tambahkan. Ada tambahkan. Di sini kita bisa menambahkan banyak hal, Pak, Bapak sekalian. Bisa menambahkan apa? Kita klik saja, kita klik, kita lihat, kita bisa menambahkan dari Google Drive. Google Drive itu dokumen kita yang kita simpan secara online. Bisa link, berupa link video dan sebagainya, bisa file. Jadi kalau kita mau file, kita klik saja yang gambar cepitan itu, kita klik, kemudian kita masuk ke dalam file kita, nanti tunggu beberapa saat, dia akan menuju ke file kita. Pilih file dari perangkat Anda. Kita klik pilih file perangkat Anda. Nah, dia akan menuju ke file kita. Misalkan Bapak Ibu ada file yang mau dibagikan berupa itu perintah, berupa itu Word, ataupun apapun bisa dilakukan. Nah, tinggal klik saja. Jadi ini video, yang lain video juga bisa. Silahkan Bapak Ibu. Saya pilih aja misalkan ini hanya untuk percobaan. Kita klik salah satu misalkan. Kemudian ya, ini kita pilih salah satu file, kemudian kita pilih open. Maka dia akan terupload ke dalam Google Drive. Secara otomatis dia akan termasuk. Tinggal gimana caranya? Sudah, kita tinggal upload saja. Klik tombol upload, tunggu. Maka dokumen dari dalam ya kita sudah terlampirkan. Lalu bagaimana kalau dari tempat lain, misalkan dari internet berupa video pembelajaran, sama klik tambahkan, ya kita tambahkan, kemudian muncul di sana, pilih YouTube.
Nah, pilih YouTube. Tunggu beberapa saat, akan muncul. Kita ketik kata kuncinya. Misalkan kita akan mencari menggunakan jangka sorong, misalkan. Gunakan jangka sorong. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, pilih mana yang akan kita pakai. Video yang mana yang menurut kita cocok. Kalau memang kita cocok yang misalkan yang nomor 3 itu, tinggal klik saja, kita pilih yang nomor 3, kemudian kita pilih tambahkan. Di bawah itu ada tambahkan, kita tunggu beberapa saat, langsung dia menambah ke dalam halaman kita. Nah gitu. Coba, mudah sekali kan Bapak sekalian untuk bisa melakukan ini. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit membuat materi, kemudian secara mudah dilakukan. Kalau sudah gimana? Tinggal diposting aja, tinggal diposting. Maka semua siswa di kelas 7A yang sudah mendaftar, dia bisa melihat materi yang ada, lihat tampilannya. Mudah banget nih Bapak sekalian. Para pengawas juga bisa melakukan pembinaan dengan cara ini nih. Buat kelas untuk pembinaannya. Sebanyak 40 orang, sebanyak 20 sekolah, silakan buat seperti ini. Kasihkan kodenya, buka pada jam-jam tertentu. Supaya bisa sama-sama online. Nah ini Bapak sekalian. Jadi ini mengenai forum. Jadi kalau di forum ini bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian di sebelahnya itu ada titik 3. Di sebelah ada titik 3 ya. Ini ya. Kebetulan saya tidak menggunakan mouse saya lagi mati. Kemudian ada edit, ada hapus, ada salin. Jadi kalau mau diperbaiki tinggal edit saja, klik edit maka dia akan diperbaiki. Saya berikan contoh, dia akan masuk lagi ke materi tadi ya. Dia akan masuk lagi. Kalau mau perbaiki, silakan diperbaiki. Di bagian atas pengumuman ada untuk semua siswa. Seandainya Bapak Ibu melakukan remedial, bisa dilakukan. Bukan untuk semua siswa, tetapi pilih di sini untuk siswa tertentu. Nah, kalau sudah ada siswa yang mendaftar, maka kita bisa pilih siswa yang remedial aja yang kita berikan materi. Nah ini. Jadi mereka sudah berpikir, pembuat program ini sudah berpikir bahwa pembelajaran itu harus ada remedial, harus ada pengayaan, dan sebagainya. Nah ini, kalau sudah selesai kita klik simpan. Sehingga ini untuk menu yang pertama yaitu forum. Mudah Bapak sekalian, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ditulis saya sambil ditulis di komentar. Di chatting. Kemudian tugas. Oke, kita lihat. Kita klik menu tugas. Ya, Bapak sekalian, di atas ada tugas. Kemudian ada tanda plus, buat. Ada folder drive kelas. Ya. Tetapkan tugas ke kelas Anda di sini. Nah, langkah yang pertama, di situ ada tanda plus, Pak. Bapak Ibu sekalian, ada tanda plus yang muncul. Ada buat, kita buat saja. Kita klik tanda plus itu, maka akan muncul menu melayang, flying menu atau menu pull down, namanya banyak gitu. Ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan. Kemudian kita bisa membuat tugas-tugas itu dalam bentuk topik-topik. Misalkan ada video, ada materi, ada gambar dan sebagainya. Jadi kalau mau membuat topik, di bawah di topik, ditulis dulu, dibuat topik-topiknya. Misalkan topiknya akan kita tentukan, topik misalkan video. Tambahkan. Ya, nanti kita sudah punya topik tuh, topik video. Nah, jadi nanti semua video akan masuk ke situ. Kemudian ada topik di sini bisa juga kita buat, misalkan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa misalkan. Nah, seperti itu kita buat. Kita mau buat lagi misalkan topik lagi. Kita buat misalkan materi. Materi misalkan.
Nah, kemudian kita mau buat lagi yang lain dan seterusnya. Kita buat misalkan soal latihan, boleh juga soal latihan. Soal latihan. Kita buat juga misalkan soal ulangan, misalkan. Soal ulangan. Mudah sekali, Pak. Soal ulangan. Ulangan. Kita buat juga misalkan soal ujian semester dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi tidak sulit kita membuat. Kemudian kita klik, kita membuat soal sekarang. Kita klik, kemudian kita buat tugas. Tugas sama di sana ya. Jadi tugasnya misalkan membaca kita tugas misalkan materi besaran dan satuan misalkan. Besaran dan satuan. Petunjuknya di situ kasih petunjuk apa saja bla 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 dan sebagainya. Kemudian di sini misalkan kerjakan tugas berikut ini. Kalau tadi yang pertama materi saja Pak Ibu sekalian, suruh belajar mereka. Kalau di sini tugas kita buat, klik tombol buat, kita lihat di sini ada dokumen. Dari dokumen berarti kalau Bapak Ibu sudah ngetik di dokumen, di Word misalkan, tinggal diklik saja di sini. Dokumen. Bapak Ibu tinggal lampirkan. Nah, gitu ya. Jadi bisa dilihat oleh siapa? Nah, oleh siswa dan sebagainya. Jadi ini beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas Google yang ada ya. Jadi oke. Kembali lagi kita ke depan ya. Jadi kalau mau kembali ke depan ini di sebelah kanan atas ada tugaskan Bapak sekalian. Coba di sebelah kanan atas di deretan tugas ada kata tugaskan. Kita klik tugaskan. Nah, gitu ya. Cara untuk menggunakannya begitu. Klik tugaskan. Oke. Ini belum tersimpan sehingga dia masih bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengetik di sini, tugasnya diketik seperti biasa juga bisa tadi. Jadi kalau mau ngetik ini sama seperti di Word fasilitasnya. Kalau sudah, tugasnya itu tinggal dibagikan. Bagikan. Mohon maaf agak lambat karena memang oke, kita kembali saja ke depan ya. Kita tutup yang ini. Lihat Bapak sekalian, kembali ke Oke, kembali lagi. Kita ke bagian ini. Sekarang kalau kita klik lagi buat tugas. Sekarang kalau buat soal gimana? Kita klik lagi tugas. Buat ya, maksudnya klik buat. Mohon maaf, masih menunggu.
Oke, jadi Bapak sekalian, setelah kita menugaskan, nanti tugas-tugas itu akan tampil pada semua siswa yang ada. Jadi nanti saya kasih teknik-teknik dasarnya aja, jadi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lanjut. Kemudian sekarang kalau membuat tugas yang lainnya, kita klik, kita akan buat, masih loading. Oke, kita buat tugas. Sekarang kalau kuis, ya, kalau kita buat kuis, Bapak sekalian. Jadi kalau tugas biasa, dia hanya berupa pertanyaan biasa, bisa kita ketik secara langsung atau bisa kita lampirkan. Kalau kuis di sini, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan untuk kuis. Kita buat dulu, misalkan nama tugasnya, misalkan ulangan, ya, ulangan. Oke, di sebelah kanan Bapak Ibu. Kok Pak Sadiman nggak ada suaranya? Suaranya mati, Pak. Pak Sadiman. Suaranya mati. Ya. Oke, kedengaran lagi ya? Ya, kedengaran. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau kita sudah memilih untuk soal tes, ya. Nanti kalau kita untuk kuis, ya, untuk kuis menurut saya kuis. Kalau kuis ini nanti ada lanjutannya. Kalau tadi biasa, sekarang kalau kuis ada lanjutannya. Kita lihat dulu sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas ini bukan cuma bisa diberikan kepada kelas 7, tetapi pada kelas yang lain juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan membuat kelas 7 kelas sekaligus, maka bisa digunakan semuanya. Bapak Ibu tinggal klik saja kelas yang mau suruh mengerjakan tugas itu. Ini istimewanya. Jadi lebih efektif, Bapak Ibu bisa mengajar 7 kelas hanya sekali tampil. Nah ini, jadi lebih efisien secara waktu. Lalu gimana kalau sudah dipilih? Ya, ini sudah caranya diklik di kelas, ada 5 kelas, berarti kita tugaskan. Kemudian ada tenggang waktu, poinnya berapa? 100. Tenggang waktunya berapa? Kapan? Batasnya. Mulai dari kapan ke kapan? Ini bisa kita lihat. Misalkan akan kita kasih, misalkan hari ini kita tugaskan, ngumpulnya 1 minggu misalkan, tanggal 15 kita kasih di situ. Oke, sudah tanggal 15, topiknya kita pilih yang topik tadi dibuat. Apa yang kita buat tadi topiknya soal ulangan misalkan. Ya, atau kalau misalkan topiknya pakai KD1, KD2, KD3 juga nggak jadi masalah. Ini sudah kita atur siapa-siapa saja yang mau ditugaskan, tugasnya kita buat, Pak. Di bawah itu ada ditambah kata tambahkan, di sampingnya ada tanda plus buat. Ini. Oke. Ya. Ada slide, ada, maaf, kenapa tampil ini lagi? Oke. Ini kayak gini tadi, kuis ya. Nah, mungkin salah klik saya. Jadi nanti kalau dia milih kuis, maka pilihannya muncul kuis seperti ini, Pak. Blank kuis. Kemudian buatlah deskripsinya, misalkan di sini
kita buat misalkan pertanyaannya kita buat misalkan soal ulangan nah ya soal ulangan, mohon maaf agak lambat soal ulangan 1. Nah, di sini ada pertanyaannya, ada pertanyaan untuk apa? Oh, maaf, tadi bisa juga dengan menggunakan formulir. Jadi, di sini ada option berupa pilihan ganda. Kita lihat. Jadi bisa pilihan ganda, bisa pertanyaan singkat, bisa drop down dan sebagainya. Ini bisa juga digunakan untuk membuat formulir. Saya akan gunakan untuk buat soal dulu. Soal ulangan yang pertama ya. Jadi di sini misalkan yang termasuk besaran pokok misalkan. Ya. Ini option yang pertama misalkan panjang, lebar dan suhu misal. Ini. Kemudian yang kedua di sini ada tambahkan lainnya, tinggal diklik bawah aja. Kalau mau tambah lagi klik, mau berapa option, kalau di SMP biasanya ada A, B, C, D, nah cukup optionnya. Yang ini bisa kita isi, misalkan luas, waktu, dan suhu misalkan. Kemudian ini panjang, lebar, dan isi misalkan. Yang ini kemudian luas, panjang, dan volume. Nah, Bapak sekalian, ini sudah kita buat satu soal. Sudah kita buat satu soal. Jadi gimana ini kalau kita mau membuat yang berikutnya kunci jawabannya harus dibuat kunci jawabannya langsung. Maka di bawah ada kata klik kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban itu, kita buat kuncinya. Nah, ini akan ada kunci jawabannya. Kunci jawaban yang benar, ini kita buat A. Ya, poinnya kita masukkan di sini. Mau berapa poinnya? 1. Oke, selesai. Jadi soal ini sudah ada poinnya, sudah ada Sudah ada jawabannya. Kalau mau soal berikutnya, Bapak sekalian, kalau jenisnya sama, Bapak Ibu tinggal klik gambar segi 4 di bawahnya ini, artinya copy. Nah, itu. Maka langsung tercopy soalnya yang tadi itu. Ya, kalau mau lagi, nah tinggal diedit, Pak. Kalau sudah, soalnya tinggal diedit. Nah, ini. Jadi mau berapa soal, silakan aja. Sistemnya kalau memang sejenis, langsung saja diklik-klik-klik, tinggal diperbaiki soalnya. Misalkan ini soal nomor 2. Kalau gambar gimana, Pak? Kalau kita mau membuat gambar, di sebelah kanan, Bapak sekalian, misalkan saya ingin membuat alat ukur yang paling teliti, misalkan. Yang paling teliti. Nah, kalau misalkan pada option A kita pengen gambar, kita klik yang A, kita hapus dulu. Di sebelah kanannya itu ada gambar, Pak. Kita hapus, ini isinya. Kemudian di sebelah kanan ada gambar. Ada gambar kanan, nah ini, di samping tanda centang itu. Kita klik, dia akan muncul sisipkan gambar, bisa dari komputer kita. Jadi kalau dari komputer kita ambil, mana gambar-gambar yang ada, tinggal dicari. Tetapi kalau misalkan dari internet gimana? Dari internet, klik saja di internet sini, di Google, penelusuran Google. Misalkan Bapak Ibu mau cari Mistar, misalkan Mistar. Oke, klik Mistar.
Sudah pilih salah satu mistar yang akan dipakai misalkan, atau penggaris lah, mistar. Penggaris. Oke, kita lihat. Pilih gambar mana aja, misalnya kita pilih yang ini deh, yang ini misalkan. Kita pilih ini, kemudian sisipkan. Super mudah Bapak Ibu sekalian. Oke, tunggu berapa saat dia akan tampil. Nah, misalnya yang ini kita mau sisipkan gambar, kita hapus dulu itu gambar. Misalkan kita pengen sisipkan Micromakers Group misalkan. Ya, jadi kalau kita tidak punya stok gambar dari komputer, tinggal cari saja di internet, kita pilih Micromakers Group. Kita tunggu, pilih gambar yang mau dipakai yang mana, silahkan. Klik, sisipkan. Jadi mudah sekali Bapak sekalian, yang diberikan ini memang sengaja betul diberikan oleh Google untuk para guru agar bisa melakukan proses pembelajaran secara online dengan mudah. Akan kita pengen cari yang jangka sorong, silahkan. Silakan Pak Ibu sekalian pilih gambar yang mana aja, bebas itu. Satu, dua, ini belum. Lalu klik gambarnya, ya, kita pilih. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, atau sambil dicoba sekarang juga bisa. Nah, misalkan meteran close. Nggak tahu dia. Gulung. Nah, ini. Oke, selesai Bapak Ibu sekalian. Semua soal sudah lengkap dengan opsi jawabannya. Kalau tadi kan jawaban yang benar ada di A, Pak Ibu sekalian. Ini kita lihat ada centangannya. Jadi kan kita mau ubah di jawabannya. Klik itu kunci jawabannya. Di bagian bawah ada ini kunci jawaban. Klik. Ya. Nah, kunci jawaban kita ubah ke opsinya menjadi B. Oke, kalau sudah selesai, anggap saja misalkan ini sudah selesai Bapak sekalian. Selesai. Yang terakhir di bagian bawah, udah semuanya. Di kanan atas ada kirim. Di kanan atas ada kirim. Oke, kita kirim. Nah, maka tugas akan terkirim kepada semuanya yang akan kita kendaki, orang per orang atau kepada yang ada misalkan, ya. Ini kirimkan, bisa dikirim lewat Facebook ini Bapak sekalian, ada fasilitas Facebook dan sebagainya. Oke, jangan lupa ini disimpan, ya, disimpan dokumen ini supaya nanti sewaktu-waktu bisa kita gunakan, supaya sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Kita sudah punya bank soal yang dibuat hari ini dan nanti bisa dimanfaatkan di kesempatan yang lain. Oke, Bapak sekalian, sekarang kita kembali lagi ke depan. Sudah. Sekarang kita lihat pada anggota. Bapak sekalian, kalau memang anggotanya sudah ada, di sini akan muncul anggota kelasnya. Ya, tinggal klik saja. Nah, kalau belum, Bapak Ibu bisa mengundang siswa dengan menambahkan plus ini. Saya berikan contoh yang sudah ada tugas, yang ada siswanya saja, supaya bisa kelihatan. Nah, saya ada kelas ini. Nah, ini misalkan.
Bapak Ibu bisa bergabung ini kelas yang saya buat. Setiap hari saya memberikan materi. Silakan kalau mau dicatat huruf kecil semua itu. Setiap hari saya memberikan materi trik-trik menulis. Ini kelas yang saya buka. Kita lihat anggotanya, tugas-tugasnya sudah ada, sama cara memberikan tugasnya. Suaranya putus-putus, Pak, tidak jelas. Oke, ini anggotanya sudah ada. Nah, ini anggota-anggota yang bisa diberikan tugas. Ya, yang mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir nilai, kita klik nilai. Kalau mereka sudah masuk, Bapak Ibu sekalian, secara otomatis semuanya langsung masuk ke dalam absen kita. Kita lihat nanti. Jadi semua siswa yang terdaftar langsung secara otomatis ada di daftar kita. Berapa kali kita memberikan tugas di situ muncul. Jadi nggak perlu Bapak Ibu sekalian membuat dari awal lagi, tetapi secara otomatis Bapak Ibu bisa melihat dan memberi nilai. Nanti kalau ada yang ngumpul, diklik akan ke dokumen yang ada. Ya. Mohon maaf, masih internetnya agak lambat ini kelihatannya. Nah ini, terlihat Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas yang sudah diberikan. Siapa yang sudah mengumpul ada nilainya biasanya. Nih sebagai contohnya ada Rizky Taufik. Kalau Bapak Ibu mau memberikan atau melihat, tinggal klik saja pada tugas yang ada itu. Nanti akan terhubung kalau misalkan kita mau ngeklik nah, diklik yang titik 3-nya itu, kita akan lihat kiriman yang dia kirim itu apa, tugas yang dikirimnya oleh siswa itu kelihatan. Kalau sudah, tinggal ketik nilainya berapa, ketik nilainya, misalkan kasih 90. Ini juga begitu, misalkan nilai yang ini, udah dikasih nilainya 97. Ini kita ketik misalkan 98. Sudah, dari 100 poin kita kasih 98. Jadi mereka-mereka yang sudah ngumpul tugas, seperti ini, ada tulisannya. Misalkan 80. Nah ini. Kalau yang tidak ada tulisan tidak ada ini Bapak Ibu sekalian, artinya dia sudah waktunya lewat. Waktunya misalkan hari ini terakhir mereka belum ngumpul, maka dia akan langsung tampil tidak ada. Ini juga bisa diberi nilai, Pak. Jadi bisa kasih nilai, misalkan karena dia lewat, kemudian dia konfirmasi lewat online, yang lainnya kita kasih misalkan 50 misalkan. Nah, jadi tetap bisa dikasih nilai. Nah ini Bapak sekalian menggunakan aplikasi yang sangat familiar, mudah digunakan oleh kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa mencoba, Bapak sekalian bisa mencoba mengenai aplikasi yang sederhana ini. Kemudian ada lagi Pak Ibu sekalian, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat soal secara langsung untuk ulangan. Kalau misalkan tadi kita menggunakan Google Classroom, ada fasilitas yang sangat enak digunakan. Anak-anak SMP saya yakin sangat suka, apalagi kelas-kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Kita lihat. Namanya Quizzes. Terus terang aja ini juga baru saya dapatkan, Bapak sekalian, ada saudara saya yang ada di Garut sana memberikan bahwa ini banyak dipakai di sana. Dan saya coba dalam waktu 5 menit bisa di HP juga bisa, Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung dibagikan Quizzes ini. Jadi alamatnya jelas itu quizzes.com. Bapak Ibu tinggal login ya. Masuk, kalau sudah masuk akan login, tinggal Bapak daftar aja langsung, seperti mendaftar di yang lainnya, di Facebook, di apa saja sama. Jadi dengan menggunakan Quizzes ini, Bapak Ibu akan proses ulangan akan menyenangkan.
Ada keunggulan lain, kita tidak mesti membuat soal sendiri. Karena ada soal-soal yang disediakan oleh kuisis, oleh para volunteer, sehingga kita tinggal ngambil saja, ambil gitu, ya, diambil. Kemudian berbagai macam jenis yang ada di sana bisa kita ambil, nggak usah bayar gitu, semuanya gratis. Nah ini sama, cara membuatnya hampir sama tadi pada saat kita membuat kuis di sana. Jadi ini alamatnya. Sebagai contoh, misalkan saya kemarin sudah membuat soal 10 soal, misalkan cara membuatnya sama seperti tadi membuat soal di Google, sama persis, ABC-nya, menurunkannya, jawabannya dan sebagainya sama. Jadi ini sebagai contoh, kalau misalkan kita mau memainkan ini, maaf agak lambat. Jadi ini adalah salah satu fasilitas di HP ini juga cukup cepat dilakukan. Ini karena kebetulan sama-sama aktif dengan Zoom sehingga kapasitas internetnya menjadi lambat. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba aplikasi-aplikasi yang ada, mulai dari Facebook, WA, kemudian kalau kita mau tatap muka secara langsung gunakan Zoom, kemudian kalau mau pembelajaran di kelas gunakan Google Classroom, kalau membuat kuis bisa menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan Quizzes ini. Ya, saya kira ini dulu Bapak sekalian, cukup lama saya memberikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mulai beralih dan terbiasa karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sulaiman.